Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan dan juga perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan bahasan yang jauh lebih menarik, yaitu kita akan berbicara mengenai 10 ciri istri punya selingkuhan. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan info dan juga video-video terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Memang kalau kita bicara perselingkuhan itu adalah bagian dari kehidupan rumah tangga, seakan-akan menjadi sesuatu yang sulit dipisahkan. Nah, namun tidak seorang pun tentunya yang menginginkan keluarganya terjadi masalah atau timbul masalah di tengah rumah tangganya, masalah yang memang seputar perselingkuhan. Ini adalah masalah yang memang sulit, ya, karena banyak ya perselingkuhan yang terjadi namun hingga akhir tidak mampu dideteksi secara pasti, ya. Namun nggak ada salahnya yuk kita pahami 10 tanda atau ciri istri punya selingkuhan. Jadi nggak ada salahnya dong Anda memahami ini. Ini semata-mata agar sahabat Kang Kumis semua, ya, khususnya bagi subscriber dan juga sahabat-sahabat yang lain yang selalu peduli dengan video-video Kang Kumis selalu doakan mudah-mudahan keluarga Anda semuanya bahagia, harmonis hingga akhir usia. Nah, biasanya tanda-tanda ini semuanya terjadi dengan tiba-tiba atau terjadinya perubahan perilaku pada pasangan. Ini yang harus Anda waspadai. Yang pertama, biasanya dia mulai mencari-cari masalah di tengah kehidupan rumah tangganya, ya. Masalah yang kecil bisa menjadi besar. Ini yang pertama. Ini perubahan inilah yang harus mulai Anda lihat dari sini. Kemudian yang kedua, dia mulai banyak menuntut Anda, ya, mulai banyak melakukan permintaan-permintaan, ya, yang mungkin kadang di luar kemampuan Anda ini. Nah, kenapa ini terjadi? Ini harus Anda pahami, ya. Ini biasanya ketika seseorang mulai berselingkuh memang ada sesuatu yang ia inginkan. Namun dengan lamanya waktu memang tidaklah bisa diwujudkan ini. Kemudian yang ketiga, biasanya dia memiliki aktivitas baru yang tidak Anda ketahui, ya. Biasanya ini mulailah pasangan Anda atau istri Anda bergaul dengan orang-orang yang memang suka melakukan hal tersebut, ya. Ini biasanya mulai mencari jalan bagaimana mereka menyenangkan hatinya, karena menurut dia ini adalah sebuah solusi terbaik untuk menghilangkan segala kepenatan, kebosanan di tengah rumah tangga. Walaupun itu adalah bukan solusi yang baik sebetulnya, ya. Cuman dianggap bisa jadi ini adalah untuk menghibur diri bisa. Padahal menghibur diri bisa menggunakan cara lain yang lebih bisa membahagiakan semuanya. Sebetulnya pasangan Anda bisa berterus terang dengan Anda minta pergi ke satu tempat rekreasi misalnya. Ini juga bisa menenangkan segala kepenatan, kebosanan dan juga rasa jemu yang selalu hadir dalam dirinya. Ini bisa dihibur dengan cara-cara seperti itu tanpa harus berselingkuh sebetulnya. Kemudian yang keempat, biasanya terjadi penurunan komunikasi. Nah, lalu apa dasarnya itu bisa terjadi? Biasanya ketika orang sudah punya selingkuhan, itu ketika melihat pasangan sendiri itu udah ogah. Udah agak benci. Jadi boro-boro komunikasi karena lihat wajahnya sudah nggak suka. Inilah yang harus kita perbaiki dalam kehidupan rumah tangga. Karena bagaimanapun berkali-kali saya katakan bahwa komunikasi adalah jembatan yang baik untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Karena di sini di luar permasalahan perselingkuhan pun pasti banyak terjadi masalah, ya, di tengah kehidupan rumah tangga. Tapi hal yang paling sering diperbincangkan itu adalah ketika permasalahan perselingkuhan menimpa di tengah kehidupan rumah tangga kita. Ini. Kemudian yang kelima, dia mulai berani berbohong dengan Anda. Nah, tentunya Anda sudah paham sebagai pasangan, paham persis, ya, bagaimana perilaku sebelumnya pasangan Anda. Pasangan Anda mungkin tadinya jujur, sayang, ya, tidak pernah berbohong dengan Anda. Tapi demi untuk memuluskan aksinya, dia rela melakukan itu. Nah, ini. Kemudian tanda yang keenam ini sudah umum, ya. Dia mulai bersolek atau suka berdandan tapi bukan untuk Anda. Lalu bagaimana caranya? Anda bisa tahu bahwa itu bukan untuk Anda, ya. Karena Anda bedakan ketika memang itu pasangan Anda selama ini bersolek berdandan untuk Anda, pastinya itu dilakukan dari awal Anda menikah, ya. Karena istri-istri yang baik tahu dong caranya bagaimana membahagiakan pasangan. Ini. Nah, ketika itu dilakukan secara tiba-tiba namun tidak ada acara yang jelas,
nggak ada salahnya Anda tanya. Kalau ditanya memang tidak mengaku, nggak ada salahnya dong Anda ikuti perlahan kemana dia pergi. Nah, kalau misalnya hal itu dilakukan tapi tanpa melibatkan Anda, ya. Kalau misalnya mau kondangan, tentunya biasanya mengajak pasangan. Karena membawa pasangan pada saat acara tersebut tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi istri yang baik. Untuk menunjukkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya, ini loh suami saya. Ini. Yang ketujuh, semakin jelas ketika dia mulai bercerita tentang pria lain di hadapan Anda. Kalau sekedar bercerita, silahkanlah Anda tanggapi dengan tenang. Tapi ketika dia mulai membanggakan orang lain atau pria lain di depan Anda, ini sudah merupakan rambu-rambu bahwa mungkin ada kemungkinan dia memiliki kedekatan spesial dengan pria tersebut. Nah, apalagi pria tersebut mungkin Anda baru mengenalnya. Nah, begitu pula mungkin bagi pasangan Anda tiba-tiba sering membanggakan dan menceritakan tentang kelebihan-kelebihan pria baru yang ia kenal. Nah, sementara sebetulnya banyak kelebihan-kelebihan Anda yang Anda miliki, ya. Namun itu tidak terlihat lagi di mata pasangan Anda. Ini. Kemudian yang kedelapan, dia akan benci ketika ditanya, misalnya mau kemana atau dari mana. Ini, biasanya dia jawabannya berbelit-belit karena itu adalah merupakan sebuah acara yang tidak boleh Anda tahu atau sama sekali tidak ingin Anda terlibat ada di dalamnya. Ini yang kedelapan. Lalu yang kesembilan, dia selalu menyalahkan Anda. Jadi kembali ke depan, ketika seseorang sudah membenci Anda, maka apapun yang Anda lakukan untuk pasangan Anda tercinta tidak akan ditanggepin, tidak akan dihargain. Karena apa? Dia sudah terbius dengan rayuan dan harapan yang diberikan oleh pria lain yang ada di luar sana. Jadi Anda mungkin bukan hanya di nomor dua kan, tapi dilupakan. Ya, jadi sebaik apapun yang Anda lakukan itu tidak berarti apa-apa. Nah, padahal disadari atau tidak, Anda adalah orang yang sudah terbuka dengan pasangan Anda. Tentunya baik buruknya Anda, pasangan Anda sudah tahu. Nah, ini. Sekali lagi saya katakan, di balik kekurangan tentu ada kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang harus kita gali untuk menutupi kekurangan dalam kehidupan Anda. Ini. Lalu yang terakhir, yang ke-10, adalah biasanya dia sebetulnya menginginkan sesuatu. Ya, ini. Walaupun di sini ada hal-hal yang mungkin sudah menjadi keinginannya, namun sampai dengan saat akhir, artinya sampai dengan titik jenuh, belum juga terwujud keinginan pasangan Anda. Ini biasanya menjadikan satu target. Biasanya ketika, mungkin mohon maaf ini gambaran jelasnya ya. Kalau seandainya 1 tahun ke depan, saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, maka saya akan melakukan hal ini. Ya, mohon maaf ya. Ini biasanya seperti itu. Jadi intinya gagal dalam ekspektasi ini menjadi salah satu penyebab. Kemudian pada akhirnya ketika Anda tanya, dia akan jujur bahwa sebetulnya dia menginginkan sesuatu. Makanya kembali lagi, komunikasi adalah menjadi dasar awal keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi jangan pernah sepelekan, ya. Jadi kalau Anda dengan pasangan Anda sampai berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tidak ada tegur sapa, jangan harap keluarga akan harmonis. Karena keharmonisan itu adalah bisa terlihat atau bisa diwujudkan melalui perilaku. Namun di sini hal yang lebih penting adalah perkataan, ya. Karena perkataan ini mampu memicu hal-hal terbaik untuk pasangan. Ya. Ini. Jadi kembali lagi komunikasi, perbaiki komunikasi dan selesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah hidup rumah tangga Anda. Hari itu juga. Ini kunci, ya. Ketika Anda sudah bisa melakukan itu, insya Allah, ya. Saya selalu berdoa buat sahabat Kang Kumis semua, mudah-mudahan keluarganya senantiasa diberi keharmonisan, kebahagiaan, ya, hingga akhir usia tentunya. Karena kebahagiaan Anda melibatkan banyak orang yang ikut merasakan bahagia, termasuk anak-anak Anda dan saudara-saudara Anda, termasuk juga Kang Kumis, ya. Mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan dapat bermanfaat buat sahabat Kang Kumis semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.